pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan sebagai pusat penyebaran agama Islam yang lahir dan berkembang dari awal permulaan kedatangan Islam hingga sebagai pendongkrak kebenaran di negeri ini. Pondok pesantren telah menunjukkan kemampuan dalam mencetak kader-kader ulama dan turut berjasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pesantren telah memadukan 3 unsur pendidikan yang amat penting, yaitu ibadah untuk menanamkan iman, tablik untuk penyebaran ilmu dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan sehari-hari. Di pondok pesantren tak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga bagaimana menanamkan nilai bersosialisasi dan menjadikan kontrol sosial di masyarakat. Pondok pesantren Nurul Ummah terletak di tengah-tengah masyarakat warga Jalan Kulit, Kelurahan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Berdiri pada tahun 2003 di bawah naungan pengasuh Abah Yai Saipul Rijal Soleh. Pondok pesantren Nurul Ummah adalah pondok pesantren yang berbasis Salafiyah, yang dimana berafiliasi kultural ke Nahdlatul Ulama dengan Hasan Fikih bermazhab Syafi'i dan berhaluan Al-Sunnah wal Jamaah. Tujuan menjadikan pondok ini pondok pesantren Salafiyah agar kultur Indonesia pada zaman waliullah dahulu tetap selalu diterapkan dan menjadikan santri di pondok pesantren Nurul Ummah santri yang multi talenta agar dapat bersaing sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu fungsi kehadiran pondok pesantren Nurul Ummah ini dalam kehidupan sosial adalah untuk melindungi generasi muda bangsa dari pengaruh negatif globalisasi, seperti halnya hedonisme, kenakalan remaja, dan sekulerisme. Dan dalam membangun generasi muda, tidak hanya soal keilmuan agama yang didasari dengan kekuatan karakter dan kekuatan akidah personalnya. Inilah yang melatar belakangi berdirinya pesantren dan menjadikan semakin kokoh hingga zaman modern sampai sekarang ini, sehingga menjadikan pesantren ini sebagai tolak ukur keseimbangan pendidikan.
Pondok ini dalam sistem proses pembelajaran terbagi dalam santri mukim dan santri khoriji. Santri khoriji di pondok ini terdiri dari santri TPA dan santri dinia, di mana anak-anak TPA mempelajari tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta praktek ibadah keseharian. Santri dinia diajak untuk lebih mendalami hukum ibadah dengan mempelajari kitab-kitab kuning. Santri khoriji ini, di mana santri diperbolehkan pulang ke rumahnya dan kembali datang ke pondok untuk melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan santri mukim di pondok pesantren Nurul Ummah didominasi oleh santri yatim dan duafa, yang mana semua kebutuhan ditanggung oleh pesantren. Dana dalam upaya kepedulian santri yatim dan duafa berasal dari para donatur dan swadaya masyarakat. Santri mukim ini difokuskan dalam mendalami pembelajaran kitab-kitab kuning dan juga spirituality kerohanian seperti berzikir, istighosa, dan munakiban. Yang mana ketika kembali ke daerah masing-masing dapat memiliki akhlak yang baik dan bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapat serta mengajak masyarakat sekitar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan kemasyarakatan yang diadakan di Pondok Pesantren Nurul Ummah diantaranya Istighosa Kubro, Munakiban, dan kegiatan peringatan di Hari Besar Islam sebagai upaya dakwah terhadap lingkungan di masyarakat sekitar. Tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan agama Islam dalam sistem salafiyah di tengah kota, yakni dengan selalu berimajinasi, mengembangkan sistem yang lama yang diajarkan waliullah dikemas sesuai perkembangan zaman. Jadi para pengurus dan para pengajar ditekankan untuk dapat memberikan dan membuat hal baru dalam pembelajaran salafiyah agar dapat terus berkembang dan menjawab berbagai persoalan dalam hukum di zaman milenial ini. Harapan saya dengan adanya dibangun pondok ini, satu, bisa memberikan kemanfaatan di lingkungan itu khususnya dan umumnya bermanfaat bagi bangsa, negara, dan yang terkhusus harapan ini supaya bagaimana anak-anak turun saya dan santri-santri saya bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan yang Abah bangun dengan cara kita jangan sampai menyusahkan orang fakir dan anak yatim untuk belajar tentang agama, sehingga orang itu bisa mengenyam agama dengan baik. Jadi harapannya memudahkan orang belajar agama, memudahkan orang untuk belajar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan saya. Untuk di lingkungan, yaitu saja akan bisa memberikan keberkahan kepada lingkungan, akan menjadi ramah tamah di lingkungan, menjadi barokahnya, menjadi kenyamanan terhadap lingkungan. Jadi yang utama adalah apabila harapannya bisa memberikan faedah berkah kepada lingkungan tersendiri dan umumnya pada negara, dan juga bisa generasi selanjutnya bisa meneruskan perjuangan-perjuangan yang sehingga anak fakir miskin, anak yatim itu mudah untuk menyampaikan.
Fokus dan tujuan didirikannya pondok ini adalah mewujudkan insan yang bertauhid dan berakhlakul karimah dengan berhaluan ahlu sunnah wal jamaah, mempersiapkan pribadi umat yang berilmu, pengetahuan, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara, serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar dan menjadikan santri yang multi talent sehingga dapat berguna di kehidupan sosial.